Riya itu kan kemusyrikan kecil kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi kemusyrikan yang tidak mengeluarkan orang dari agama Islam, tetap masih di dalam agama Islam dia, tetapi dia seperti orang yang musyrik kecil. Karena musyrik kecil itu riya ini. Kalau musyrik besar memang betul-betul menyekutukan Allah. Makanya di saat orang mengawali aktivitas itu kan disunahkan untuk mengawali dengan menyebut Bismillah. Sampai dikatakan kullu amrin la yubda bi bismillah fahuwa aqta. Artinya setiap amalan yang tidak diawali dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka amalan tersebut terputus. Artinya tidak sampai kepada Allah, karena yang disebut adalah selainnya Allah SWT. Jadi ini berkaitan masalah kemusyrikan, tapi kemusyrikan kecil minimal. Kalau itu yang disebut tidak Allah. Apalagi kalau misalnya ini penyembahan sampai kepada tingkatan penyembahan, misalnya menyembelih sesuatu tapi yang disebut tidak Allah, ini bisa terjatuh kepada kemusyrikan besar. Kalau menyembelih kerbau misalnya, tapi kerbau ini disembelih niatannya adalah untuk menjaga jembatan, penjaga lautan, nah ini sudah terjatuh kepada kemusyrikan besar ini. Kalau dia sembelihnya dengan tidak menyebut nama Allah SWT, karena penyembelihan itu sudah berkait masalah ibadah. Nyembelih itu berkait masalah ibadah. Nah inilah kita katakan bahwasanya surat Al-Fatihah ini mengandung arti akidah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kata ulama ahli psikologi. Ternyata orang Islam itu memiliki optimisme yang tinggi, berbeda dengan orang non-muslim. Jadi optimisme keislaman seseorang, optimisme kehidupan seseorang itu tinggi. Kenapa? Karena orang Islam itu ketika mengawali aktivitas kan dengan menyebut nama Bismillahirrahmanirrahim kan, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya orang Islam itu melakukan satu aktivitas, satu pekerjaan misalnya, ternyata kok nggak berhasil, belum berhasil misalnya, dia nggak putus asa. Karena apa? Setiap mengawali pekerjaan, dia sebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti nggak berhasil kali ini, nanti dia akan selalu optimis lagi karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi umat Islam itu optimismenya tinggi sekali gitu. Ini dari satu sisi kajian psikologisnya, umat Islam itu lebih optimis karena dia selalu berkait terus dengan Allah, yang mana Allah SWT memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian yang kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita pahami kok Alhamdulillahirabbil alamin ini mengandung makna akidah. Ini dari sisi mana? Mengandung arti akidah. Ini dari sisi Alhamdulillahirabbil alamin itu kalau kita terjemahkan secara bahasa kan segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, kan gitu ya. Ini sebenarnya mengandung arti cinta. Dari mana gitu? Cinta itu bagian daripada akidah. Cinta itu bagian daripada akidah. Kok kita tahu Alhamdulillahirabbil alamin ini mengandung makna cinta? Coba kalau kita renungi semuanya, ini kan segala puji milik Allah, ini kan pujian. Orang yang biasanya suka memuji itu pasti jatuh cinta. Ya enggak ibu? Ya kan? Orang yang senang sesuatu, pasti sesuatu itu suka dipuji-pujinya. Kan gitu. Berarti kalau orang Islam ini senantiasa memuji Allah SWT, berarti dia jatuh cinta kepada Allah SWT. Sementara cinta itu bagian daripada akidah. Cinta itu bagian daripada akidah. Makanya ketika kecintaan seseorang kepada selainnya Allah, itu sebenarnya layak diberikan kepada Allah saja, tapi kecintaan ini diberikan kepada selainnya Allah, berarti dalam tanda kutip akidahnya bermasalah. Ketika kecintaan seseorang kepada selainnya Allah itu lebih besar ketimbang kecintaannya kepada Allah SWT, ini bermasalah akidahnya. Makanya Allah SWT memberikan ancaman
kepada orang yang mencintai orang tuanya, orang yang mencintai anaknya, orang yang mencintai saudaranya, mencintai keluarganya, hartanya, lebih daripada cintanya kepada Allah, diancam oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Jadi kul, katakanlah Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu, jika istri-istrimu, jika keluarga besarmu, jika perniagaan yang kalian khawatirkan akan kerugiannya, jika rumah-rumah yang kalian sudah puas dengannya, itu lebih kalian cintai ketimbang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah saatnya Allah akan memberikan adabnya. Jadi ini kita lihat, cinta kepada orang tua, anak, istri, keluarga besar, harta, itu kan fitrah manusia. Itu adalah cinta kepada mereka semuanya. Dan mencintai kepada mereka tidak dilarang dalam Islam, bahkan diperintahkan. Tetapi hanya saja Allah menginginkan agar supaya porsi kecintaan kita kepada mereka ini lebih di bawah kecintaan kita kepada Allah. Tapi kalau kita balik, kecintaan kepada mereka lebih besar ketimbang kecintaan kita kepada Allah, disinilah Allah mengancam kita. Nah, inilah ternyata bahwasanya Alhamdulillahirabbil alamin ini mengandung makna akidah dari sisi, karena alhamdulillah ini mengandung arti cinta. Cinta bagian daripada akidah. Makanya harus kita memposisikan cinta kita kepada Allah lebih besar ketimbang kecintaan kita kepada selain Allah SWT. Nah, ini yang kedua, saya tidak menafsirkan Rabbil Alamin dan satu persatu tidak, tapi garis besarnya saja kita akan memahami Islam ini, surat Fatihah ini berbicara tentang universalitas Islam. Artinya luasnya cakupan Islam gitu kan ya, luasnya Islam dalam perspektif surat Al-Fatihah ini. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim ini diulang lagi oleh Allah SWT. Ini menunjukkan, jadi jangan sampai kita seperti orang-orang orientalis yang mengatakan begini, Al-Quran itu bukan kitab ilmiah karena ada pengulangan. Apa faedahnya pengulangan? Itu tidak tulisan secara sistematis itu menurut mereka para penulis barat. Karena memang Al-Quran beda dengan karya tulis ala barat gitu. Karena Al-Quran ini bukan kitab ilmiah, meskipun maknanya mengandung ilmiah yang luar biasa yang tidak ada yang menandinginya, tapi bukan kitab ilmiah. Al-Quran ini adalah kitab yang membawa hidayah. Falidzalika qala Allah Ta'ala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini kitab untuk membawa hidayah, bukan kitab ilmiah, meskipun isinya syarat akan nilai-nilai ilmiah. Makanya ada pengulangan, banyak pengulangan kan, karena kitab hidayah. Jadi mungkin di saat dibacakan yang pertama kali tidak tersentuh, tapi ketika diulangi lagi, mungkin saja orang itu baru tersentuh ketika diulangi. Makanya di sini diulang-ulang terus, itu banyak Al-Quran. Karena apa? Orang baru diingatkan pertama kali dengan satu ayat, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ada kata-kata Ar-Rahmanirrahim belum tersentuh artinya Ar-Rahmanirrahim. Tapi barangkali di saat dibacakan pada ayat berikutnya ini, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim, baru di sini dia ada mendapatkan hidayah kalau Allah SWT itu adalah Maha Rahman Rahim. Inilah kita memahami seperti itu. Jadi ketika terjadi pengulangan, memang kita katakan Al-Quran bukan kitab ilmiah secara penulisan, sistematis penulisan, tetapi Al-Quran ini adalah kitab hidayah. Makanya banyak pengulangan karena sifatnya manusia itu sulit untuk diingatkan. Begitu diulang-ulang itu ayat Al-Quran, maka nanti akan mendapatkan hidayah. Nah, Ar-Rahman Rahim ini, ayat yang ketiga ini,
itu ternyata mengandung arti akidah juga dari sisi mana? Jadi kalau kita pahami Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Ini kita pahami, kalau Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang, ini akan mendorong diri kita untuk berharap. Biasanya harapan kita itu kita tumpukan kepada orang yang suka ngasih dan suka menyayangi. Ya kan Ibu? Kalau kita tahu ada seseorang yang sifatnya itu bakhil, kikir, saya yakin kita putus asa. Tidak akan berharap kepadanya. Orang yang sudah kita kenali, misalnya kikir, bakhil, gak mungkin kita akan mendatangi untuk meminta suatu permintaan, karena kita tahu wataknya adalah sudah bakhil dan kikir. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan datnya, memberitahukan datnya kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Maha Rahman dan Rahim, Maha Pengasih, suka ngasih dan suka menyayangi. Jadi Ibu, kalau kita belajar ilmu grammar bahasa Arab, Rahim ini kan berbeda dengan Ar-Rahim. Biasanya isim fa'il itu kan mengikuti standar fa'ilun Rahimun, gitu kan ya. Tapi kenapa kok di sini Rahim? Begitu kok tidak Rahim, orang yang mengasihi. Kok nggak gitu redaksinya? Tapi kok dirubah oleh Allah, atau redaksinya yang dipilih oleh Allah adalah Ar-Rahim, tidak Ar-Rahim. Sementara kita tahu isim fa'il itu biasanya adalah fa'ilun. Jadi kalau kita belajar ilmu shorof dulu, ketika masih kecil itu kan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun, kan gitu kan yang dulu saat kita pernah belajar gitu. Jadi di sini wa fahuwa fa'ilun, berarti kan fahuwa rahimun, tapi Allah gunakan redaksi rahim. Ini namanya dalam bahasa Arab adalah sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah. Kalau rahim itu maha, itu adalah pengasih saja. Tetapi kalau rahim maha, ada mahanya. Sighah mubalaghah. Jadi saking besarnya maha kasihnya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi beda. Rahim dengan rahim. Kalau rahim kasih sayang biasa, tapi kalau rahim ini memang sudah profesinya, sudah menjadi profesi yang memberi dan mengasihi itu. Itu perbedaan antara rahim dengan rahim. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berarti inilah yang akan mendorong diri kita untuk memohon kepada Allah, untuk mengharap kepada Allah. Nah, disinilah yang disebut dengan ar-roja. Jadi ar-roja itu artinya harapan. Harapan itu adalah bagian daripada akidah. Bagian daripada akidah. Coba kalau kita baca buku-buku akidah Ibu, pasti ada bab yang namanya itu pertama mahabbah. Kemudian yang kedua ada bab itu yang namanya roja, harapan. Itu bagian daripada pembahasan ilmu akidah, ilmu tauhid. Karena apa? Karena kalau orang itu berharap kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana harapannya itu cuma Allah saja yang mampu mengabulkannya, kemudian ternyata harapannya ini ditujukan kepada selainnya Allah, sementara harapan itu tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah, berarti bermasalah akidahnya. Ya enggak Ibu ya? Jadi kalau kita misalnya berharap kepada manusia, tolong saya sembuhkan, sementara yang memberikan kesembuhan itu siapa? Allah. Kita kok minta kesembuhan kepada manusia, berarti kita sudah terjatuh kepada kemusyrikan, ya kan? Karena yang menyembuhkan itu Allah. Misalnya juga manusia ini sebagai perantara aja, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya juga ketika kita minta kaya misalnya kepada penghuni kuburan, minta kaya. Nah, ini kita sudah bermasalah akidah kita. Karena apa? Karena ini roja, harapan itu yang memang kalau yang kita minta itu adalah yang cuma Allah saja yang bisa mengabulkan, tapi kita mintakan kepada selainnya Allah, kita harapkan kepada selainnya Allah. Disinilah akidah kita itu bermasalah. Makanya ini berbicara tentang akidah. Betapa indahnya misalnya umat Islam ketika akidahnya seperti ini, yang berkait masalah kecintaannya kepada Allah sedemikian besarnya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
inilah orang yang akan memiliki akidah yang besar, yang kuat. Nah kemudian yang ketiga yang berbicara tentang akidah ini, ayat yang keempatnya itu adalah Maliki Yaumiddin. Malik itu artinya raja, Yaum itu hari, Ad-Din itu adalah al-jaza. Ad-Din itu bisa diartikan al-jaza, bisa diartikan Islam, manhajul hayat, agama. Jadi di sini diartikan Maliki Yaumiddin, yaitu Allah Malik, raja, Yaum hari pembalasan. Allah lah raja hari pembalasan. Jadi kalau kita memahami, mengerti kalau Allah itu adalah zat yang akan menjadi raja di hari kiamat nanti, pasti ini akan melahirkan rasa takut. Raja itu pekerjaannya adalah mengadili. Jadi kalau yang mengadili nanti di hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak kenal kedoliman, Allah tidak akan mendolimi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan berbuat dolim kepada hambanya, adil, sementara kita akan diadili gitu. Sementara Allah sifatnya adil seperti itu tadi di hari kiamat, inilah yang melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ketakutan itu bagian daripada akidah. Jadi kalau kita hidup ini takut, bagaimana ya nanti rezeki kita, bagaimana ya nanti, ini bermasalah akidahnya. Jadi kalau misalnya dia kerja di sebuah perusahaan, kemudian pekerjaannya itu, di dalam pekerjaannya itu dia tidak diperbolehkan misalnya memakai jilbab, tidak diperbolehkan misalnya saja untuk melaksanakan ibadah, sehingga akhirnya dia takut akan rezekinya kalau sampai dia meninggalkan ibadahnya, kalau sampai dia misalnya menanggalkan jilbabnya misalnya, takut akan nasib bagaimana rezekinya, sehingga dia korbankan itu semuanya karena takut akan rezekinya di kemudian hari. Ini bermasalah juga akidahnya, ya kan? Karena dia takut bagaimana nasib masalah rezeki. Kehidupan juga sama. Bagaimana saya mati nih kalau nanti saya keluar dari perusahaan ini, kerja di mana saya? Sehingga akhirnya dia turuti kemauan-kemauan atasannya misalnya. Ini bermasalah akidahnya ketika ketakutan orang ini kepada selainnya Allah SWT, sebagaimana takutnya orang ini kepada Allah SWT. Nah ini berkait masalah akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ternyata kalau kita baca buka dalam beberapa buku, 3 hal tadi itu Ibu, mulai daripada cinta, kemudian harapan, dan kecemasan. Ini kalau kita baca seluruh kitab yang berbicara tentang ibadah, ini akidah ini tadi, ini adalah merupakan syarkan al-ibadah. Jadi rukun-rukunnya ibadah itu harus mencakup 3 dari pembahasan akidah itu tadi. Jadi ibadah kita itu akan benar dan sempurna manakala mengandung 3 unsur akidah itu tadi: cinta dan berharap, kemudian kecemasan. Jadi kalau ibadah yang kita lakukan ini mengandung 3 unsur akidah, berarti ibadah kita inilah yang dianggap sebagai ibadah yang benar. Sebelum Allah berbicara tentang akidah, ternyata tentang apa? Ibadah itu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kepada kita syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya ibadah. Kan ayat yang kelima nanti, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kan berbicara tentang ibadah. Nah ibadah ini akan bisa kita lakukan dengan optimal, dengan baik, dengan nikmat, dengan lezat, itu kalau ada 3 syarat. Pertama adalah cinta, Ibu. Kalau dalam hidup kita menemui rasa berat dan malas beribadah, itu karena memang tiga syarat-syaratnya ini nggak ada dalam diri kita. Percayalah, manakala 3 hal ini ada pada diri kita, kita setiap akan melaksanakan ibadah itu akan menemukan kelezatan dan kenikmatan. Tidak akan ada yang terasa beban ibadah itu ketika 3 hal ini ada pada diri kita, yaitu cinta, harapan, dan apa? Cemas. Kita renungi bersama-sama di sini. Orang itu beraktivitas, orang itu bergerak, beraktivitas, itu kan sesuai dengan cintanya, ya kan Ibu ya? Cobalah saya yakin Ibu,
Kalau misalnya ibu di tengah malam, jam 1 malam, misalnya ada orang yang menawarkan, tolong ya, saya temui di tempat ini. Ibu sudah mengenali, nanti ibu saya kasih uang 1 miliar, bangun jam 1 malam. Saya yakin ibu mulai sore tidak akan tidur, takut kebablasan. Ya enggak? Jadi ketika cinta kepada harta misalnya, karena ingin mendapatkan apa 1 miliar, saya yakin dia nggak akan tidur. Itulah kecintaan manusia. Jadi sebenarnya manusia ini bergerak, beraktivitas itu sesuai dengan arah cintanya. Ketika kecintaan manusia itu pada materi, maka bermacet-macet setiap hari untuk mendapatkan materi itu tidak terasa capeknya kan? Manusia itu beraktivitas sesuai dengan cintanya. Coba kita lihat di saat hari raya, orang akan menemui keluarga besarnya, orang tuanya yang ada di kampung misalnya, itu sampai naik motor, ibu ya, ya kan? Setiap menjelang hari raya besar itu, kita akan lihat ada orang yang naik motor sampai ratusan kilo, 500 kilo, tidak sendirian. Kadang-kadang istrinya dibonceng, kadang-kadang ditambah dengan anaknya, kadang-kadang motornya juga dikasih apa belakangnya itu bagasi itu kan ya, itu ditaruh di situ, berjalan 500 kilo. Saya yakin bagi yang menikmatinya itu terasa nikmat sekali, manakala membayangkan orang yang dicintainya. Jadi setiap roda itu berputar, saat setiap itu dia menemukan kenikmatan karena ingin menemui orang yang dicintainya, yaitu orang tuanya. Nah inilah sebenarnya ketika manusia itu sudah cinta kepada Allah, saya yakin dalam kondisi sesulit apapun saja itu terasa ringan, sejauh kayak apapun saja itu terasa dekat. Itu ketika orang sudah cinta. Nah inilah kita munculkan cinta yang besar kepada Allah, sehingga kita akan menemukan kelezatan di saat kita melakukan ibadah. Nah inilah saya katakan tadi, 3 dimensi akidah ini itu merupakan rukun dan syaratnya ibadah. Kemudian kita lihat lagi contoh yang konkret. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 2 maksimal. Ya, sebentar, saya akan percepat sedikit insya Allah. Ini penting juga. Kita melihat kisah, ada 2 sahabat yang pernah ditugas oleh Rasulullah untuk ronda malam ibu. Dalam satu peperangan itu, di malam hari kan istirahat peperangan. Nah Rasulullah tugaskan 2 sahabat untuk ronda, jaga malam. Nah sahabat ini karena ditugas oleh Rasulullah ronda malam, sehingga akhirnya dibagi malam itu menjadi 2 bagian. Yang satu ronda di setengah malam yang pertama, kemudian yang satunya ronda di setengah malam yang kedua. Nah, sahabat yang mendapat giliran setengah malam yang pertama ini berdiri ronda dia. Yang mendapat giliran setengah malam yang kedua tidur dulu. Nah, begitu dia mendapat giliran yang pertama, daripada bengong saja, dia gunakan untuk sholat. Gunakan sholat saat itu. Nah, di saat pas dia sholat itulah akhirnya dipanah oleh musuh. Di saat dipanah oleh musuh ini, baru dia bangunkan saudaranya. Di saat dia merasa tanggung jawab untuk ronda ini sudah nggak bisa meneruskan, sehingga dirinya sudah dekat ajalnya, baru dibangunkan temannya yang mendapatkan bagian setengah malam yang kedua. Setelah temannya ini dibangunkan, dia katakan, kenapa Anda tidak membangunkan saya di saat pas pertama kali Anda terkena panah? Jawabannya adalah, saya tidak ingin memutus hubungan saya dengan Allah saat sholatnya itu tadi. Jadi saya tidak ingin memutus hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah saya tidak mengingat tanggung jawab yang saya ini ronda, nggak saya bangunkan Anda. Itulah orang menemukan kelezatan di saat beribadah kepada Allah, itu ketika ada cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih teringat tahun berapa itu, di Masjidil Haram, itu ketika 10 hari yang terakhir, itu kan pada sholat malam lagi. Setelah jam 1 malam itu bangun malam lagi. Imamnya Pak Sudes pada saat itu. Syekh Sudes itu kakak kelas saya kenal baik sama beliau. Jadi satu alma mater, satu jurusan. Cuma beliau S3-nya tidak di Mekah, di Ummul Qura, tapi dulunya di Riyadh S2-nya. Nah ini jam 1 malam beliau yang menjadi imam. Saya teringat itu di saat penutupan sholat malam hingga khataman Al-Quran. Syekh Sudesnya yang menjadi imamnya. Saat itu hujan lebat mulai jam 1 sampai menjelang sahur.
tak ada satupun orang yang meninggalkan masjid. Yang paling atap itu kan nggak ada atapnya kan, yang paling atas sekali di Masjidil Haram itu kan nggak ada atapnya, langsung langit. Berarti mereka basah semuanya. Tak ada satupun orang yang meninggalkan masjid meskipun bajunya itu basah kuyup. Jadi tidak terasa dingin ketika orang itu sudah cinta kepada Allah SWT. Inilah rupanya di saat kita ingin menemukan kelezatan ibadah, munculkan cinta yang besar kepada Allah dengan cara kita banyak mengingat nikmat-nikmatnya. Inilah cara untuk mengenali Allah agar supaya bisa muncul cinta yang besar, yaitu nikmat-nikmat yang besar yang setiap saat Allah berikan kepada kita. Inilah setiap saat kita ingat agar supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Allah SWT. Inilah untuk menemukan kelezatan ibadah adalah di saat kita bisa menghadirkan cinta yang besar kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah roja, harapan tadi itu. Mana kalau orang itu harapannya kepada Allah SWT itu adalah tinggi dan besar, saya yakin orang itu termotivasi. Jadi begini, manusia itu sesuai dengan fitrahnya itu termotivasi kalau di sana itu ada janji-janji yang menyenangkan, ya kan? Ini fitrah manusia itu. Makanya kalau boleh dikatakan di sini Rasulullah SAW itu banyak sekali, sering sekali menunjukkan akan pahala amal yang dilakukan. Kalau mau melakukan sholat jamaah bagi laki-laki, pahalanya seperti ini. Di soft pertama seperti ini pahalanya. Kan ditunjukkan banyak pahala-pahala kan. Melakukan amal kebaikan pahalanya seperti ini. Siapa yang sholat jamaah subuh di masjid, kemudian zikir sampai panjang, kemudian matahari terbit, kemudian naik satu penggalah, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang yang umroh. Ini kan termotivasi seorang seperti itu. Nah kalau kita lihat sejarah, generasi-generasi terdahulu termotivasi untuk beribadah itu mengingat janji-janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada sahabat yang baru berbulan madu saat itu, kita bisa bayangkanlah. Kalau dalam fikih Islam itu, kalau orang baru nikah, istri yang dinikahi itu adalah gadis, itu kan ada hak 1 minggu ya, itu kan ya. Jangan sampai dipahami bahwasanya 1 minggu ini nggak boleh keluar ke masjid, nggak, gitu kan ya. Artinya kalau misalnya kita ini menjadi atasan, ada yang baru nikah, ya kasih cuti lah 1 minggu, gitu kan ya, agar supaya bisa menikmati bulan madunya. Kalau yang dinikahi adalah janda, maka ini 3 hari hak untuk tidak keluar, gitu kan ya. Jadi dikasih cuti 3 hari itu. Nah ini kisahnya ada seorang sahabat yang pada saat itu lagi berbulan madu dengan istrinya. Ternyata ada panggilan perang, ya kan, ada panggilan perang. Ternyata dia tinggalkan istrinya perang bersama Rasulullah. Yang kita tahu perang itu resikonya adalah mati. Sehingga ternyata dia tinggalkan istrinya ikut perang bersama Rasulullah. Ternyata mati juga dia dalam peperangan. Sampai dalam matinya itu, meninggal dalam keadaan syahidnya itu dikatakan dia wasilul malaika. Sampai-sampai dalam cepatnya merespon peperangan itu belum sempat dia mandi janabahnya, sehingga sampai ketika meninggal dia dimandikan oleh malaikat. Ya karena orang yang mati syahid itu kan nggak perlu dimandikan, tapi dimandikan oleh malaikat dia. Kenapa? Karena belum mandi janabahnya, junubnya. Nah inilah yang disebut dengan Handolah, namanya sahabatnya. Handolah yang dijuluki sebagai ghasilul malaikah, sahabat yang dimandikan oleh malaikat ini. Jadi begitulah merespon panggilan Allah di saat ingat janjinya Allah SWT. Makanya di saat kita merasa berat beribadah kepada Allah, ingat kenikmatan-kenikmatan yang disediakan oleh Allah di surga sana, sehingga kenikmatan duniawi ini tidak menarik kita, gitu kan ya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Nah, kita lihat ayat ini ada korelasinya dengan apa yang kita hadapi setiap hari kita. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kenapa ketika kalian diperintahkan untuk berangkat di jalan Allah, kenapa Anda berat ke bumi? Nah, kenapa kita tertarik oleh bumi? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bumi ini memiliki gravitasi. Ya kan, empuknya kasur kita, sejuknya ruangan rumah kita, ini kadang-kadang menjadi gravitasi. Makanya Allah sampai berfirman begini, wahai orang yang beriman, kenapa kau ketika diperintahkan untuk berangkat di jalan Allah, tsaqaltum ilal ardi,
Coba ngomong tsaqaltum itu berat juga. Sesuai dengan beratnya kita melepaskan tarikan bumi ini. Makanya ayat Al-Quran itu redaksinya sering disesuaikan oleh Allah dengan maknanya. Jadi ketika kita melepaskan tarikan bumi ini berat, maka redaksi yang digunakan oleh Allah pun juga berat diucapkan oleh lesan. Tsaqaltum ilal ardi. Nah sebabnya adalah arodi itu bil hayati dunia minal akhirah. Apakah Anda sudah puas memang dengan kehidupan dunia, melupakan akan kenikmatan akhirat? Berarti kalau orang itu lupa akan kenikmatan akhirat, ya akhirnya tertarik oleh gravitasi bumi. Inilah syarat ibadah yang kedua untuk menemukan kelezatannya, itu adalah munculkan harapan yang besar kepada Allah SWT. Jadi kita berharap akan janji-janjinya Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah al-khauf itu tadi. Orang akan menemukan kelezatan ibadah itu kalau bisa menghadirkan cemas, perasaan cemas dan takut akan azabnya Allah SWT. Kita mengenali ada 3 sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Tidak ikut dalam perang Tabuk. Itu penyesalannya diabadikan oleh Allah SWT. Doqat alaihim